Untuk teman-teman yang sedang mendengar novel ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kali ini kita akan meneruskan novel yang berjudul My Greget Husband. Jangan lupa komen, like dan subscribe agar channel ini berkembang. Bab 18 Kontrak yang dibatalkan. Baik, Lily lalu memberi hormat kepadanya dan keluar dari ruangan tersebut. Pada saat ini, Henry Su sedang menunggu dengan perasaan yang panik di ruang rapat. Dia menggosok kedua tangannya. Padahal bisnis ini bisa berhasil dikarenakan Michelle Su. Namun neneknya malah memberi semua bonus ini kepada dirinya. Dia lalu memegang ujung mulutnya dan merasa puas akan hal ini. Dia juga sedang fokus untuk mengemas kembali artis baru di Magic Entertainment Group. Ini merupakan hal yang sangat stabil baginya, bukan? Dia mendengar kabar kalau artis baru di Magic Entertainment Group yaitu Emily Liu memiliki penampilan yang sangat cantik dan juga bentuk tubuh yang sangat seksi. Dari relasi yang dimiliki Magic Entertainment Group dan juga pengemasan ulang yang akan dilakukan olehnya, kemungkinan akan membuat Emily Liu menjadi begitu terkenal di segala sisi kota Jiangnan dan juga Jiangbei. Jika itu terjadi, keluarga Su akan mendapatkan banyak uang. Nantinya semua bonus dari hal ini akan menjadi miliknya sendiri. Tuan Su. Pada saat ini, Lily Mi pun berjalan memasuki ruangan itu dan Henry Su pun tersadar dari khayalannya. Melihat kedatangan Lily Mi, Henry Su pun bangkit berdiri dan berkata dengan penuh senyuman, "Sekretaris Mi, apa yang dikatakan oleh Presdir? Apakah kami sudah boleh mulai mengemas kembali Emily Liu?" "Maaf, Tuan Su," Lily Mi lalu berkata dengan serius. "Presdir kami menyuruhmu untuk segera pergi dari perusahaan kami." Tidak hanya begitu, kerjasama di antara keluarga Su dan Magic Entertainment Group juga tidak berlaku lagi mulai sekarang. "Apa?" Terlihat amarah pada wajah Henry Su. "Kenapa semua dihentikan begitu saja padahal selama ini kita baik-baik saja? Apakah Magic Entertainment Group tidak mementingkan kontrak lagi?" "Tuan Su, tolong perhatikan perkataanmu." Wajah Lily Mi juga terlihat serius. Dia lalu melipat kedua tangannya dan berkata, "Jika kamu berani menghancurkan nama baik perusahaan kami, kamu harus tahu kalau Departemen Hukum pada perusahaan kami tidak akan duduk diam saja." Setelah mendengar perkataan Lily Mi, Henry Su merasa sedikit ketakutan. Ini merupakan Magic Entertainment Group yang tidak bisa diganggu oleh orang biasa seperti dirinya. Dia lalu tersenyum pahit dan bertanya, "Sekretaris Mi, janganlah marah. Aku tidak bermaksud seperti itu terhadap perusahaan. Hanya saja kita baru saja menandatangani kontrak kemarin dan langsung dibatalkan hari ini. Aku sedikit susah menjelaskan semua ini ketika aku kembali nanti." Setelah mendengar penjelasan Henry Su, ekspresi Lily Mi terlihat lebih ramah. Dia lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Presdir kami berkata kalau orang yang datang membicarakan bisnis ini dengan kami adalah Michelle Su. Magic Entertainment Group rela bekerja sama dengan keluarga Su hanya karena Michelle Su. Kedepannya, kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Su lagi selain Michelle Su yang datang membicarakannya." Setelah mengatakan itu, beberapa satpam berbadan kekar pun datang mengusir Henry Su. Kediaman keluarga Su.
Henry Su berlutut di depan nenek keluarga Su dan berkata sambil menangis, "Nenek, Magic Entertainment Group sangatlah keterlaluan. Mereka kembali mengusirku dari perusahaan mereka." Nenek keluarga Su hampir memuntahkan teh yang baru saja ia minum. Dia lalu menelan teh itu dan bertanya kebingungan, "Apa yang kamu katakan? Kamu diusir dari Magic Entertainment Group. Bukankah kita baru saja bekerja sama dengan mereka?" Nenek Magic Entertainment Group berkata kalau mulai hari ini, kerja sama di antara kita tidaklah berlaku lagi. Henry Su hanya berlutut di sana dan tidak berani mengangkat kepalanya. "Nenek, kenapa Magic Entertainment Group bersikap keterlaluan seperti ini?" "Benar nenek, kita telah menandatangani kontrak kerjasama dengan mereka dan mereka malah membatalkan kerjasama ini. Ini adalah perlakuan yang melanggar hukum. Kita boleh melaporkannya ke pengadilan." "Tidak salah nenek, aku sudah melihat kontrak tersebut. Jika salah satu pihak membatalkan kerjasama tersebut, pihak yang membatalkannya harus membayar denda sebesar 30 juta RMB, sekitar 60 M rupiah," kata beberapa junior keluarga Su yang berdiri di sisi lain. "Diamlah kalian." Nenek keluarga Su sudah merasa sangat tidak senang akan hal ini. Sekarang para junior keluarga Su malah terus membahas hal ini. Dia lalu memukul meja di depannya dengan kuat. Melihat kemarahan nenek, semua orang di sana terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. "Kalian semua memiliki pandangan yang sangat pendek. Apakah kalian ingin mencelakai keluarga Su?" kata nenek sambil memandang semua orang. Dia kembali berkata dengan sedikit kecewa, "Itu adalah Magic Entertainment Group, merupakan perusahaan ternama di kota Sichuan. Mereka mendapatkan dukungan dari keluarga Chen yang merupakan keluarga terbesar di Jiangnan ini. Jikalau kalian ingin melaporkannya, apa yang ingin kalian jadikan bukti? Mereka bisa menewaskan keluarga Su dengan gampang. Meskipun kita bisa berhasil melaporkannya, namun apakah ada yang berani menerima 30 juta RMB, sekitar 60 M rupiah itu?" Setelah mendengar perkataan nenek, semua orang saling bertatapan. Namun tidak ada yang berani berkata apapun. 30 juta RMB tidak ada apa-apanya bagi Magic Entertainment Group. Namun jikalau keluarga Su melaporkan Magic Entertainment Group, maka kehidupan keluarga Su akan segera berakhir. Keluarga besar seperti mereka bahkan akan kehilangan kesempatan untuk tetap bertahan. "Henry, apa yang dikatakan Magic Entertainment Group setelah itu?" tanya nenek kepada Henry Su. Dia lalu mengerutkan keningnya dan kembali berkata, "Angkat kepalamu. Aku tidak percaya kalau Magic Entertainment Group membatalkan kerjasama ini tanpa alasan. Apakah kamu melakukan kesalahan kepada mereka?" Setelah mendengar perkataan nenek, Henry Su langsung mengangkat kepalanya dan mulai menjelaskan, "Nenek, kamu sudah berpikir busuk tentangku. Mereka adalah sumber rezeki bagi keluarga kita. Bagaimana mungkin aku berani melakukan kesalahan kepada mereka?" Setelah memberi penjelasan, nenek terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Memang benar. Bagaimana mungkin dirinya berani melakukan kesalahan kepada mereka? Melihat ekspresi sang nenek yang semakin membaik, Henry Su pun merasa lebih lega. Dia kembali berkata, "Nenek, Magic Entertainment Group berkata kalau orang yang pergi ke perusahaan mereka sebelumnya adalah Michelle Su. Mereka bekerja sama dengan keluarga Su hanya karena Michelle Su. Mereka tidak akan menghiraukan seluruh kerjasamanya dengan keluarga Su jika bukan Michelle Su yang menemuinya." "Apa?" Seluruh anggota keluarga Su saling bertatapan dan bisa dirasakan dari tatapan mereka kalau mereka merasa sangatlah terkejut. Magic Entertainment Group bekerja sama dengan keluarga Su hanya karena Michelle Su. Apakah ini adalah penipuan? Michelle Su hanyalah seorang manusia yang pergi jauh dari keluarganya. Atas dasar hak apa dia bisa menjadi seorang penentu kerja sama di antara mereka dengan Magic Entertainment Group? Semua orang tidak bisa menemukan alasan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah nenek sangatlah kacau. Dia lalu menatap ke arah Henry Su yang tengah berlutut di tempat itu sambil menghela nafas.
Bandara Kota Sichuan. Michelle Su dan Julia Tang sudah berdiri di depan pintu selama beberapa jam. Ibu, seharusnya ayah akan segera turun dari pesawat kan? Dia sudah tidak bertemu dengan ayahnya selama setengah tahun. Ayah Michelle Su yaitu Clifford Su hanya mengurusi beberapa perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Dulunya dia tidak begitu hebat dan terkadang masih membutuhkan bantuan dari keluarganya. Namun selama setengah tahun belakangan, bisnisnya mengalami peningkatan dan mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Selama setengah tahun ini, dia sering melakukan panggilan video dengan Julia Tang. Dia bahkan mengendarai mobil mewah ataupun masuk dan keluar dari perumahan mewah. Kali ini, Clifford Su berkata dia ingin kembali untuk memberi kejutan kepada nenek keluarga Su pada hari ulang tahunnya. Mungkin dia akan segera keluar, kata Julia Tang sambil menatap ke arah jam. Ibu dan anak ini sangatlah menarik perhatian semua orang. Mereka menjadi pusat perhatian di depan pintu tersebut. Julia Tang merawat dirinya dengan sangat baik. Dia terlihat memakai stoking berwarna hitam dan juga sepatu hak tinggi serta rok pinggul atas. Dia terlihat seperti kakak Michelle Su dan juga terlihat gaya dewasa yang sangat kuat pada dirinya. Michelle Su memakai dress berwarna putih dan mencetak jelas bentuk tubuhnya yang sempurna itu. Kakinya itu terlihat begitu putih dan juga mulus. Tidak tahu berapa banyak orang yang ingin meraihnya. Ponsel yang ada di dalam tas mulai bergetar. Michelle Su lalu mengambilnya dan melihat beberapa pesan singkat dari Yogi Chen. Istriku. Jika nantinya nenek menyuruhmu untuk pergi ke Magic Entertainment Group untuk membicarakan bisnis, kamu harus menolaknya. Membicarakan bisnis di Magic Entertainment Group. Kenapa harus menyuruhnya? Bukankah Henry Su telah pergi? Ini terlalu aneh. Michelle Su lalu menghapus pesan tersebut. Dia sudah berulang kali berkata kepada Yogi Chen untuk tidak memanggilnya dengan panggilan seperti itu. Namun Yogi Chen tidak mendengar perkataannya dan memanggilnya sesuka dia. Kenapa? Apakah brengsek itu mengirimkan pesan untukmu lagi? Michelle Su pun menganggukkan kepalanya. Kebetulan ayahmu telah kembali. Setelah nenekmu merayai acara ulang tahunnya, aku dan ayahmu akan menemanimu untuk mengurusi masalah perceraian. Kata Julia Tang dengan tegas. Aku tidak peduli apakah kamu akan menyetujuinya atau tidak. Kamu harus tetap bercerai dengannya.